Aku tidak mati. Ini toko kakekku. Kenapa aku di sini? Namaku Chen Hao. Hidup susah dengan buka toko. Tapi aku dan toko terbawa ke akhir zaman 2035. Zombie kuasai bumi, manusia tinggal 1%. Sumber daya langka. Aku terlempar waktu ke zaman penuh zombie. Zombie. Tolong. SIS mendeteksi bahaya ekstrim sistem penyeberangan ganda aktif di dalam area toko. Pos kebal serangan. Bagus, ada sistem. Di akhir zaman ini aku tak terkalahkan. Dunia dilanda krisis zombie, produksi runtuh, pabrik berhenti. Zaman akhir kekurangan barang. Tokoku punya mie instan. Air mineral mie instan ini di dunianya cuma 5 yuan, tapi di akhir zaman ini lebih berharga dari emas. Aku akan kaya. Gadis cantik, lihat bos. Di akhir zaman masih ada orang nekat buka toko. Bocah, serahkan semua barang. Atau kau jadi makanan zombie. Aku punya mie instan. Tapi tukar dengan emas. Bocah, ini akhir zaman. Emas cuma besi rongsokan. 100 gram emas untuk semangkuk mie. Hanya terima emas, tidak mau dihormati, mau dihukum. Semua barang milik kami. Kau pengguna kekuatan legendaris. 100 gram emas untuk semangkuk mie, beresiko lagi. Maaf tuan. Kami tak berani lagi, cepat beri dia emas. Tuan, ini 500 gram emas, kami tukar dengan Fever Mie Instan, hanya 1 untukmu. Hukuman karena tadi berkelahi mau lebih banyak. Bawa emas lagi. Mie instan, tuan kami tak punya emas lagi. Ini bisa ditukar. Tidak usah. Barang rongsokan apa ini? Terdeteksi inti zombie tingkat dasar. Ini sumber daya inti di akhir zaman. Bantu inang bangunkan kekuatan, sangat disarankan selesaikan transaksi. Baiklah. Aku tambah 1 untukmu. Terima kasih tuan. Sistem bagaimana bangunkan kekuatan. Inti terserap sempurna. Kekuatan sedang dibangkitkan. Selamat inang berhasil bangunkan kekuatan ruang, gudang dimensi. Bisa simpan ambil barang dari gudang. Ukuran saat ini 1 meter kubik. Bagus. Dengan gudang dimensi ini aku bisa bawa barang tak terbatas datang ke akhir zaman ini. Untuk cari lebih banyak emas. Emas kami habis, bisa kasih beberapa mie instan, besok kami bayar emasnya. Usaha kecil. Tidak terima utang. Kakak, wanita ini punya kalung emas. Serahkan. Terdeteksi objek intim yang dapat diikat. Tang Qingyue dapat bantu host tingkatkan sistem. Konfirmasi ikat, ternyata sistem bisa ditingkatkan ikat. Dasar jalang, berani menggigitku. Aduh, berhenti. Orang ini aku ambil. Wanita ini Tang Qingyue, penyanyi terkenal, harganya mahal. 1 paha ayam, cukup tukar dia. Kakak, daging. Ini daging, sudah bertahun-tahun tak lihat daging. Kau sungguh mau tukar paha ayam ini untuk wanita ini? Jangan menyesal nanti. Ya, ambil ayammu dan pergi. Kami pergi sekarang. Kau baik-baik saja. Tempat ini aman, jangan khawatir, lapar. Makan paha ayam ini. Ini untukku. Untukmu cepat makan. Tang Qingyue file 60 poin kedekatan ruang dimensi host Parfumi. 10 meter kubik. Luar biasa. Terima kasih, bos. Sejak diculik sampah-sampah itu tak kusangka bisa hidup kembali. Nona Tang cepat bangun.
Anda menyelamatkanku, bahkan jadi budak pun rela. Nona Tang, jangan begini-begini saja. Toko saya lagi butuh bantuan. Bagaimana kalau kau tinggal bantu jaga toko? Kamu? Serius? Perkenalkan. Aku Chen Hao. Terima kasih, Hao. Tang Qingyue, kedekatan telah 100 ruang dimensi Parliamentary, fungsi portal terbuka 10 jam lagi. Host bisa pilih kembali ke bumi. Bagus. Tapi sebelum pulang, aku akan manfaatkan stok toko ini untuk cari untung besar. Langkah pertama, manfaatkan aroma mie instan tarik perhatian survivor. Toko akhir zaman buka, sosis mie instan lengkap. Hao, cara ini efektif. Bos, mie instan ini berapa? 1 batang emas per mangkuk, harga pasti kau bercanda. Di akhir zaman ini emas itu sampah. Pikir baik-baik, kalau sembarangan serang, hak transaksi hilang. Barang tetap milikku, serang. Peluru ditahan. Tidak mungkin ada yang mau coba. Serbuk, tak percaya kau tahan semua peluru. Yang mau mie instan antre. Hanya terima inti kristal dan emas. Bos, aku punya 100 gram emas, tukar 1 mie instan boleh? Bos, aku punya 1 inti kristal, kasih mie instan. Boleh, terima kasih, bos. Bos, aku juga punya inti kristal. Terima kasih, bos. Selama ada emas, mie instan hari ini cukup. Hari ini jual 5 kardus mie instan. Dapat emas sebanyak ini. Untung besar. Ditambah inti kristal ini. Sistem bantu serap inti kristal. Selamat upgrade berhasil gudang dimensi Plaza 100 Miki. Fisik meningkat drastis, kekuatan capai 2500 kill. Aku merasa tubuhku penuh tenaga. Qingyue. Ada apa, Hauge? Aku pergi beberapa hari. Kamu tunggu di toko. Jangan keluar. Baik, Hauge, aku tunggu di toko tutup mata. Hauge. Ini agak cepat ya. Deteksi nilai ketertarikan Tang Qingyue naik gudang dimensi Plaza 10 M3. Aneh. Tutup mata saja bisa upgrade. Sistem aktifkan teleportasi aku pulang ke bumi. Teleportasi selesai. Waktu cooldown portal 9 jam. Ternyata setiap teleportasi, waktu teleportasi berikutnya diperpendek. Aku akan buat dunia ini mengenaliku lagi. Buat mereka yang meremehkanku membayar harganya. Aku mau jual emas. Panggil manajermu. Lihat penampilanmu yang lusuh ini bisa keluarkan emas. Kami hanya terima batangan, tidak terima sampah 1-2 gram. Batangan emas yang kau maksud? Aku punya 10 kilogram. Tuan terhormat ini, tunggu sebentar. Aku panggil manajer kami. Tuan terhormat, Anda mau jual emas? Ya, 10 kilogram batangan emas semuanya di sini. Wah, ini emas berkualitas tinggi 10 kilogram. Harga paten 7 juta. 9 juta. Tak bisa kurang sedikit pun. Tuan terhormat, terima emas sebanyak ini sekaligus kami juga ada risikonya. Benar tak bisa beri sebanyak itu? Kalau kalian tak bisa terima, aku ganti tempat lain. Tuan-tuan. 9 juta ya, 9 juta. Transfer atau tunai? Transfer. Hey manager. Aku punya 80 kati emas lagi bisa terima. Tuan, ini emas sebanyak ini, toko kami tak sanggup beli. Harga emas sekarang mahal. Toko emas pun tak sanggup. Coba lihat di pasar gelap. Pergi belanja dulu. Nona, hari ini ada klien besar. Tukar dulu kati emas sekaligus. Cinggo menarik. Apa dia yang dicari kakek? Halo, aku mau 200 kardus mie instan. Masing-masing 200 kardus per rasa berapa? Bosok kardus. Aku juga mau 100 kardus sosis, 200 kardus biskuit kompresi, 200 kardus kornet, 100 kardus air mineral. Tunggu sebentar, aku panggil manajer. Pak. Saya manajer toko ini, Anda mau buka supermarket. Bayar kartu. Oke.
Gudang dimensi terbuka. Pak, kartu Anda. Total belanja Anda 500.000. Saya panggilkan taksi untuk antar barang. Tak usah, saya bisa sendiri. Sendiri. Barang saya mana? Maaf Pak, ini restoran termewah di kota Yunding Tiangong. Berpakaian lusuh dilarang masuk A. Minimal pakai jas seperti saya dan Dasi. Uang ini untuk jas dan dasimu cukup? Wah. Tamu terhormat, silakan ikut saya. Saya manajer restoran ini. Mau pesan apa hari ini? Apa yang termahal di sini? Ini andalan kami Wagyu. 8.000 per porsi, hanya untuk member. 50.000 cukup jadi member, cukup. Mulai hari ini. Anda adalah member emas tereksklusif kami. Mantan pacar miskinku ini. Mau lamar jadi satpam. Oh, ini mantan pacarmu. Terima kasih ya. Terima kasih sudah memberiku pengalaman utuh. Perkenalkan. Aku Xu Yingjie, Presiden Grup Xu. Aku kenal baik manajer Liu, mau ku bantu perkenalkan. Ku bantu minta ampun, agar kau bisa bersihkan toilet. Saldo tunai hos, 85 juta. Emas 40 kilo, pilih, lempar emas. Pada mereka. Manajer hidangkan setiap menu 2 porsi. 2 porsi. Kau tahu ini tempat apa? Ini Istana Langit. Harga satu hidangan bisa beli nyawamu. Cepat pergi. Manajer Liu Yunding Tiangong ini kok bisa orang sembarangan masuk? Standarnya jadi turun. Cepat usir dia. Tuan Shu, tolong tenang, jangan ganggu tamu istimewa kami. Kamu gila, aku anggota Kartu Perak. Setiap tahun aku habiskan minimal 200.000 di sini. Suruh aku tenang. Ini anggota kartu emas kami baru deposit 500.000. Kalau masih ganggu dia, aku tak segan-segan. 500.000? Dapat dari mana? Warungmu itu tak sampai 50.000. Warung yang kau anggap tak sampai 50.000. Bagiku. Memadau juta uang yang tak akan kau lihat seumur hidup. Chen Hao dapat dari mana? Usir 2 brengsek ini yang ganggu tamu. Siapa berani sentuh aku? Chen Hao, jelaskan. Ini steak Anda. Ada yang lain. Aku butuh ketenangan. Jangan ganggu, baik. Tidak bisa hitungan mundur lintas dunia selesai. Hos bisa kembali ke dunia akhir kapan saja. Cari uang cuma langkah pertama. Tujuanku adalah menguasai dunia ini. Lepaskan, aku bisa jalan sendiri. Xiao. Dari mana si miskin itu dapat uang sebanyak itu? Chu Xiao, kamu harus bantu aku balas dendam. Dia tak mungkin tiba-tiba kaya. Pasti dia pinjam dari rentenir. Berani mempermalukanku. Aku tak akan biarkan kau lolos. Lintas dunia selesai, hitungan mundur berikutnya, 8 jam. Hitungan mundur memang memendek, tampaknya semakin sering berpindah. Hitungan mundur akan semakin pendek. Ini masih tokoku. Bersih sekali. Tuan Chen, kenapa sudah kembali? Terima kasih kerja kerasmu. Ini untukmu, sapi. Steak sapi. Di dunia kiamat ini sapi sudah punah. Dari mana dapatnya? Jangan banyak tanya. Nanti dingin. Cepat makan. Terima kasih, Tuan Chen. Anda Bos Chen kan? Kau kenal aku. Nama Tuan Chen terkenal di seluruh dunia. Perkenalkan, aku Bailu mewakili organisasi Survivor untuk ajak kerjasama. Boleh. Mau kerja sama bagaimana? Organisasi kami punya banyak Survivor. Kami butuh barang, banyak barang, makanan, air. Semua kami butuh. Berapapun kami mau, ini uang muka untuk Anda. Tuan Chen. Kami ingin kerjasama jangka panjang. Bisa lebih murah.
Tidak bisa, kalau mahal jangan beli. Kami mau, tapi saya ingin tahu berapa banyak stokmu. Berapa? Sebanyak yang kau mau. Kalau kurang puas, saya punya daging. 1 kilo emas batang bisa tukar mie instan dan air untuk daging kalengan. Harganya 2 kali lipat. Tentu saja bisa juga pakai inti zombie. Sial. Ini jelas perampokan. Kalau mahal jangan beli. Maaf Tuan Chen, saya kehilangan kendali. Izinkan saya kembali melapor ke atasan. 8 jam. Ku beri 8 jam. Kalau 8 jam tak kembali, kesempatan transaksi hilang. Tuan Chen, jangan-jangan mereka tak kembali. Mereka akan kembali. Di bawah tekanan hidup mutlak, manusia bisa kehilangan batas. Nilai kekaguman Tang Qingyue meningkat. Ruang dimensi bertambah 5 miti. Host membuka kemampuan kedua, penglihatan tembus. Masih ada kemampuan kedua. Sistem, berapa total kemampuan yang bisa ku dapat? Seiring peningkatan keintiman dengan Tang Qingyue, nilai keintiman naik. Host bisa buka 9 jenis kemampuan. Tiga orang yang nonton lama itu. Sebaiknya keluar dan ketemu. Bos Chen mata yang tajam. Kami sudah menunggu lama. Perkenalkan diri. Aku Black Snake dari organisasi Prophet, organisasi terkuat di akhir zaman ini. Hei, berhenti. Kalau mau tukar barang, bawa emas. Aku tak mau dengar omong kosongmu. Bos Chen, mungkin kau kurang paham ekonomi. Harga barangmu memang agak terlalu tinggi. Di akhir zaman ini, meski emas tak berharga, tapi ini seperti menguras kolam. Cepat barangmu akan tak berharga. Lebih baik dengarkan aku. Kau benar, tapi kau tak berhak putuskan. Di akhir zaman ini, air sudah langka. Sekarang berkurang 1 botol makin berharga. Kau tak masuk akal. Kalau tak mau tukar, air sisanya makin mahal. Berhenti, kami tukar. $50 kilo emas. Untuk 50 kardus air mineral, setuju. Tapi omong kosongmu tadi buang waktuku 2 menit. Jadi kurangi 20 kardus. Kau keterlaluan. Boleh tak usah tukar-tukar, kami tukar. Aku akui kau hebat. Tapi ingat, dengan begini kau musuh semua penyintas. Kau bisa wakili semua penyintas. Bos Chen. Ini 50 kilo emas. Kami mau tukar 50 kardus mie instan. Baik, setuju. Kerjasama yang baik. Kami selalu sekutumu yang paling kuat. Jika organisasi Nabi berniat jahat pada Bos Chen, kami siap tembak bagus tulus. Kotak kornet ini untuk kalian. Terima kasih Bos Chen. Kita pergi. Bos Chen, Kami selalu sekutumu yang paling kuat. aku juga mau tukar. Ayo. Yang mau barang antre berurutan. Aku tukar mie instan 30.000 yuan dengan 300 kilo emas, untung besar. Ada juga inti kristal ini. Serap ini, kemampuan superku pasti akan mencapai tingkat yang menakutkan. Qingyue, kenapa belum tidur? Terima kasih atas bajunya Tian Chen. Apa aku cantik pakai ini? Ya. Cantik. Tapi di warung ini hanya ada satu tempat tidur. Tuan Chen harus ikut tidur denganku. Maaf merepotkan. Sistem mendeteksi Tong Qingyue sangat menyukai host. Gudang dimensi diperluas 50 demiki. Tidak merepotkan. Portal cooldown selesai, aktifkan portal. Cepat sekali cooldownnya. Aktifkan. Teleportasi selesai, cooldown berikutnya 7 jam, akhirnya kembali. Bumi lebih nyaman. Tapi 300 kilo emas ini, toko emas tak berani terima. Bagaimana? Hei kamu. Kau Chen Hao. Dasar, kau Chen Hao.
Yang Master Su anak buahku hari ini kau mempermalukannya. Bersujud dan minta maaf. Aku hancurkan toko kecilmu ini. Baik. Coba hancurkan sekali. Lenganmu putus. Berani mengancam kakakku. Serang bersama, bunuh dia. Jangan mendekat, aku anggota keluarga Tang. Keluarga Tang, keluarga terkaya di Haicheng. Kamu yang seperti ini? Bilang anggota keluarga Tang. Aku sulit percaya. Kakek kasihani aku benar anggota keluarga Tang, orang terkaya Haicheng. Itu kakekku. Tak percaya. Kecuali aku punya 300 kilo emas. Bantu tukar jadi uang. 300 kilogram. Kamu merampok bank. 100 nyawa pun tak berani. 300 kilo emas tak bisa diurus. Untuk apa kau? Jangan. Jangan. Ini kakakku Tang Chanqian juga pewaris keluarga Tang. Diam, berdiri baik. Tuan Chen, adik saya yang tidak berguna ini sudah merepotkan Anda. Saya minta maaf atas namanya. Nona Tang ini mirip sekali dengan Qing Yue. Terlalu baik, Nona Tang. Saya datang kali ini ingin minta bantuan jual emas. 40 kati emas bukan masalah. Salah bukan 40 kati. Tapi 200. Kati. Tuan Chen, Anda tidak bercanda. Tidak bercanda dan semuanya emas murni 99. Asal emas ini legal. Legal, sangat legal. Ini masalah besar. Izinkan saya menelepon dulu, silakan. Halo kakek, apa ada Bank di Xia yang baru dirampok? Tidak ada. Kenapa tanya itu? Saya dapat klien besar mau jual 200 kati emas. Apa 200 kati? Orang ini luar biasa begini. Tukar emasnya dengan harga tertinggi di pasar. Orang ini harus kau jalin hubungan baik. Baik kakek. Tuan Chen, Emas ini bisa saya beli 90 juta. setiap bulan berapa emas maksimal yang bisa Anda serap? Setiap bulan minimal bisa serap 50 kati emas. Terlalu sedikit. Sebulan. Saya mau sebanyak ini. 100 kati, mustahil, salah, 1 ton. 1 ton per bulan. Itu 900 juta ini bukan sekadar uang. Ini sama saja menantang seluruh sistem moneter. Keluarga Tang, orang terkaya di Haizhou, tak bisa serap 1 ton emas. Ini masalah besar. Beri saya waktu sehari, keluarga Tang akan beri jawaban. Tuan Chen, kartu ini berisi 100 juta. Anggap saja tanda persahabatan. Tak kusangka sekarang jual emas saja susah. Sudahlah, lebih baik beli banyak persediaan untuk dibawa ke dunia pasca apokaliptik. Cari uang yang banyak. Tuan terhormat mau beli apa kali ini? Aku tidak beli apa-apa, aku mau beli supermarket kalian. Oh, tidak beli barang apa? Mau beli supermarket kami? Tuan, Anda bercanda ya? Aku serius kasih nomor rekening kalian. Tuan, supermarket kami yang terbesar di kota ini harganya tidak kurang dari 10 juta. Anda 20 juta. 10 juta untuk beli supermarket kalian. 10 juta sisanya untuk beli semua persediaan di kota ini. Semua makanan dan air aku beli. Siap, bos. Makanan dan air saja belum cukup. Di dunia pasca apokaliptik, obat itu barang berharga. Bos, keluarkan semua obat di toko ini. Termasuk yang di gudang, semuanya aku beli. Mau beli obat dalam jumlah besar. Izin beli rumah sakit mana? Tunjukkan, saya bukan doktor. Tak punya izin tidak jual. Kau cari masalah. Tapi saya punya ini puluhan, ratusan, ribuan. Puluhan ribu, ratusan ribu. Jutaan puluhan juta untukmu apotek ini saya beli. Baik. Ini izin usaha, ini daftar obat. Ada lagi yang dibutuhkan. Ambil uang kotormu. Pergi dari sini. Baik, saya pergi sekarang. Lubang cacing tarik. Dengan obat-obatan ini bisa untung besar di akhir zaman. Transmisi sistem selesai. Transmisi berikutnya 6 jam lagi. Tuan Chen, Anda kembali. Stok toko hampir habis. Banyak yang selamat ingin tukar emas dengan mie instan. Tenang, persediaan yang kubawa cukup. Buat toko kita jual sebulan.
Wah, banyak sekali. Hebat Tuan Chen. Kedekatan Tang Qingyue meningkat. Ruang dimensi bertambah 10 meter kubik. Jangan antre. Minggir. Cepat. Tuan Chen dia kapak besi. Sering ganggu saat kau pergi. Bos permukiman Hek. Kau pemilik toko ini, dengar sekitar sini wilayahku, bayar wang perlindungan. Boleh berapa pinta? Tiap bulan, minta 1 kardus konet. Cuma segitu, salah. Minta 10 kardus, tidak 20 kardus. 1 kardus konet. Cukup tukar nyawamu. Berani ancam aku. Kalau tak bayar wang perlindungan, aku larang mereka belanja di sini. Datang 1, ku bunuh 1. Siapa bunuh kapak besi? Dapat 1 kaleng konet. Wah, Jangan ada yang bergerak. Siapa gerak ku penggal. Siapa gerak ku penggal. 2 kaleng bunuh dia. Aku kasih 2 kaleng. Ini 2 kaleng konet utuh. Ayo kawan-kawan, jangan ada yang bergerak. Siapa gerak ku penggal. 3 kaleng. Kamu lindungi aku mundur dulu. Kamu pengkhianat. Kakak, aku tahu kakak baik padaku. Tapi 1 kaleng tak cukup. 3 kaleng. Sudah 3 tahun aku tak makan daging. Bos Chen, aku sudah bunuh kapak kornet ini semua untukku kan. Di hatimu nyawa bosmu. Tak lebih berharga dari kornet ini. Bos baik padaku. 1 kaleng tak apa, tapi ini 3 kaleng. Sudahlah, pergi. Baik, pergi. Terima kasih. Tak kira bos geng. Hanya bernilai 3 kaleng kornet. Antre untuk dapat barang. Hanya terima emas dan inti kristal. Bos, aku tak punya emas. Bisa tukar baterai ini dengan mie instan. Baterai. Tidak, hanya terima emas, bos. Lihat ini baterai tenaga nuklir. Model terbaru sebelum kiamat, baterai tenaga nuklir. Baterai ini pakai teknologi nuklir. Sebelum kiamat, hanya mobil mewah yang punya baterai kecil ini. Bisa bawa mobil sejauh apa? Minimal 50 kilo. Baterai sekecil ini bisa bawa mobil 50 kilo. Tak cuma itu, Sangat aman. tahan api. Sekarang tahun berapa? Tahun ke-10 pasca kiamat. Tahun 2035 Masehi. Ini tahun 2035. Teknologi 10 tahun lebih maju. Hal paling berharga di sini. Bukan emas. Tapi teknologi 10 tahun lebih maju. Bawa baterai ini ke masa lalu, bisa kalahkan semua pabrikan mobil, bisa keluarkan baterai ini. Anda kerja apa? Sebelum kiamat, saya insinyur di lembaga penelitian nuklir. Baterai ini hasil penelitian saya bagus. Masih ada berapa banyak? Saya tidak punya lagi. Tapi di lembaga penelitian ada. Ada juga gambar produksi dan lini produksinya. Baterai ini saya ambil. Banyak sekali makanan. Ini semua untuk saya. Mulai sekarang Anda kerja untuk saya mau. Anda hidupkan lagi lini produksi baterai nuklir. Sebagai imbalan, aku akan sediakan makanan dan air terus menerus. Terima kasih, Bos Chen. Bos Chen. Ini 100 kilo emas, kali ini kami mau tukar 100 kardus mie instan. Bawa kembali emasnya, transaksi ini dibatalkan. Apa? Jangan batalkan transaksi. Kami tak perlu 100 kardus mie. 100 kilo emas ini hanya tukar 10 kardus mie. Jangan salah paham. Aku tak mau emasmu, tapi aku bisa beri 100 kardus mie, 100 kardus air mineral, 100 kardus kornet. Banyak sekali untuk kami, tapi kau harus hantar dia ke Institut Energi Nuklir. Ambil sebuah gambar. Institut Energi Nuklir ada apa? Ada masalah. Tuan Chen tak tahu di Institut Energi Nuklir itu ada ratusan zombie. Bahkan jika bisa masuk, korban akan besar. Baik, tambah 500 kardus mie instan. Jam. Saya dengan lihat gambar itu. 500 kardus. Cukup untuk sebulan. Tien Chen dalam 6 jam. Gambar pasti dibawa. Tien Chen sudah waktunya tidur. Kamu tidur dulu. Baik, Tencent. Apa ada yang kurang dari saya? Beritahu saya pasti perbaiki, bukan Qingyue. Hanya saja hari sudah gelap. Bailu dan Pak Zhao belum kembali, saya agak khawatir. Tencent, jangan khawatir. Bailu dan Pak Zhao ahli bunuh zombie, mereka pasti kembali selamat. Masuk akal. Mari kita tidur dulu. Kami kembali. Dan misi berhasil. Data dibawa kembali. Data masih utuh asal ada pabrik siap produksi kapan saja. Bagus.
Kalian semua pahlawan, hari ini aku traktir kornet sebanyaknya, makan minum sepuasnya. Hidup Bos Chen. Hidup Bos Chen. Hidup Bos Chen. Teleportasi selesai. Gerbang hitung mundur 5 jam. Tampaknya setiap kali teleportasi dibuka, waktu berikutnya akan memendek prioritas cari pabrik. Mulai produksi baterai nuklir. Tuan Chen, ternyata Anda di sini. Saya cari Anda lama. Saya ketiduran di warung. 1 ton emas ini bisa saya jualkan, tapi kakek saya ingin bertemu. Taipan Haicheng Tua Tang mau temui saya. Wah, Tuan Chen masih muda sekali, pemuda berbakat memang. Tuan Tang serius? Bisa serap emas 1 ton per bulan. Tuan Chen buru-buru sekali, jujur saja bisa, tapi tak semuanya tunai. Tidak bisa semuanya tunai. Maksudnya? Tunai adalah aset, tapi aset tak semuanya tunai. Misalnya obligasi, saham, properti, itu semua aset. Properti? Maksudmu saya beli rumah pakai emas? Kalau Tuan Chen punya 1 ton emas, seluruh gedung komersial di Haicheng bisa dibeli, maka Tuan Chen Anda jadi raja di Haicheng. Begitu rupanya. Pak Tang, tahukah Anda di Haicheng ada pabrik baterai mobil? Memang ada, tapi pemiliknya kabur dengan adik ipar dan perusahaannya hampir bangkrut. Bagus, pabrik seperti itu yang kucari. Cheng Qian, hantarkan dia. Baik kakek, Tuan Chen, silakan. Cheng Qian, Tuan Chen ini, kelak tamu penting keluarga Tang, penuhi semua permintaannya. Mengerti kakek? Keluarga kita kan orang terkaya di Haicheng. Perlu hati-hati sekali. Tuan Chen masih muda, tapi bisa sediakan emas dalam jumlah besar, dia tidak sombong dan membangun usaha dengan tekun. Itu adalah naga tersembunyi yang muncul. Pasti akan mengguncang dunia meski Chen Chen bakat bisnismu tak tertandingi. Tapi kau tetap perempuan. Saat kakek tiada nanti, kakek jangan bicara buruk, tidak mau dengar. Tuan Chen tampak biasa tapi kakek bilang dia naga tersembunyi. Apa dia benar-benar punya kemampuan luar biasa? Tuan Chen, pabriknya sudah sampai. Tuan Chen. Ini pabrik baterai yang mau Anda akuisisi. Dulu teknologinya sangat unggul, tapi sejak bosnya kabur bawa uang hampir bangkrut. Hei, kalian mau apa? Saya mau akuisisi pabrik ini. Pabrik Mukubeli. Nak, pabrik baterai kami hampir bangkrut. Kalau mau beli baterai bisa kujual murah. Beli saja lalu pergi, aku tak beli baterai. Aku beli pabrik. Apa katamu? Beli pabrik. Pabrik Mukubeli. Tak cuma pabriknya, semua kalian kubeli. Mulai sekarang kerja untukku. Ini cari masalah ya. Anak muda sanggup bayar gaji. Pabrik kalian total 132 pekerja, semua teknisi. Gaji rata-rata berapa? Rata-rata 15,000. Murah sekali. Mulai hari ini gaji pokok 50,000. Aku mau kalian semua kerja untukku. Gaji pokok 50,000 per orang. Kau tak bohong. Ini warna juta untuk gaji di muka. Ini untuk kita. Sekarang aku mau akuisisi pabrik ini. Masih ada yang keberatan. Bos. Perangkat pabrik ini sudah ketinggalan zaman. Usia karyawan juga rata-rata tua. Tak ada teknologi inti. Dengan kekuatan finansialmu, lebih baik akuisisi pabrik besar yang matang. Bos, tenang saja meski perangkat pabrik tertinggal. Tapi kami ini teknologinya nomor 1. Mereka tak punya teknologi inti. Aku punya mulai hari ini. Pabrik kita resmi berganti nama jadi Thor Era dan kami hanya produksi 1 produk. Baterai Thorwon. Bos, baterai ini terlalu ringan. Ini benar baterai mobil. Jangan lihat kecil. Jarak tempuh penuh lebih 5 kilo bukil. 5,000 km kamu bercanda. Tidak bercanda dan umurnya sampai 100 tahun. Tidak mungkin, bukan aku meragukan, tapi baterai mobil tercanggih sekarang. Jarak tempuhnya cuma 1,000 km. Dan volumenya 100 kali lebih besar dari yang kamu pegang baterai Anda ini. Sudah melawan hukum fisika. Bos, jangan-jangan ini cuma omong kosong. Pabrik punya alat tes kan? Benar atau tidak, tes saja.
Ada ini alat tes kami. Pakai standar terketat kalian untuk mengujinya. Bos, laporan tes sudah keluar. Jangan beri saya. Langsung tunjukkan ke mereka. Setelah diuji, daya tahan baterai melebihi 5 kali 1000 km 1000 kali isi ulang. Penurunannya cuma 1%. Dan uji bakar tusuk rendam air semua lulus. Sangat aman. Teknologi baterai ini lebih maju 10 tahun dari dunia. Ini teknologi alien dengan baterai ini. Kita akan guncang industri energi. Perusahaan kita akan jadi nomor 1, bukan? Pemimpin industri energi global. Ini gambar baterai mobil. Saya kasih waktu 3 hari untuk bangun lini produksi lengkap. Siap, bos. Jangan diam saja, mari kita mulai bekerja. Tuan Chen, dari mana dapat baterai ini? Sebenarnya aku bisa menjelajah waktu baterai ini. Aku bawa dari masa depan. Tak kusangka, Tuan Chen cukup humoris. Nona Tang, aku kurang paham operasi perusahaan, bisa tolong perkenalkan manajer profesional. Perkenalkan lagi aku Tang Chen Chen. Doktor Manajemen Bisnis Universitas Jingbei, akulah manajer profesional terbaik di sampingmu. Nona Tang berminat menjadi CEO Thunder God Era. Suatu kehormatan. Langkah pertama ekspansi perusahaan. Daftarkan paten dengan kemampuan keluarga Tang. Semua paten selesai dalam sehari, pendaftaran selesai. Tak masalah. Semua dokumen teknis ada padaku. Langkah kedua. Adakan conference pers. Beritahu seluruh dunia keberadaan Tor 1, waktunya bisa besok. Nona Tang, konferensi pers Tor 1 serahkan sepenuhnya padamu. Kamu wajah era Tor. Langkah ketiga paling krusial. Apa? Beli pakaian. Penampilan penting pakai begini. Siapa percaya kamu raksasa teknologi miliaran? Setelan ini sangat cocok, harganya murah. Cuma 80.000. Baju 80.000. Bisa beli berapa kotak mie instan? Tidak. Nona mahal. Harga bisa dinego, terlalu murah. Buatkan setelan custom model ini. Kainnya velvet Italia. Kerah dilapisi emas pakai bahan termahal. Kalau dihitung satu setel 300.000. Ini 400.000. Saya mau lihat baju ini sekarang. Bayar pakai kartu. Baik. Sangat bagus. Tampan, wah. Siapa yang beli baju di sini? Ternyata si miskin ini dengan penghasilanmu. Kain di toko ini pun tak mampu kau beli. Sayang, jangan begitu. Dia kan orang penting yang bisa makan di Yunting Tiangong. Orang besar, hei. Jangan kira aku tak tahu kau pinjam uang rentenir. Sekarang uangnya habis kan? Hahaha, jangan buru-buru pergi pelayan. Bungkus baju ini untukku. Biar dia lihat baik-baik baju yang tak akan mampu dia beli seumur hidup. Seperti apa rupanya. Baju yang Tuan minta ini sebenarnya tadi ditolak oleh bapak itu. Apa katamu? Tuan Chen tak sudi barang murahan seperti ini. Kamu siapa? Siapa aku tak penting. Yang penting keluarga Shu hampir bangkrut kan? Omong kosong. Ayahmu korupsi dana perusahaan, rantai dana putus, grup Shu segera bangkrut ya. Kau selidiki aku. Kau Chang Chen. Mantan pacar Tuan Chen kan? Besok kau akan tahu. Tinggalkan Tuan Chen. Adalah keputusan terburukmu. Kau siapa sebenarnya? Aku tahu. Wajahmu tak asing. Dia cuma penipu. Dia baru beli pabrik baterai yang hampir bangkrut. Siang ini ada konferensi pers. Katanya baterai jelek itu bisa 5.000 kilo. Itu bukan penipu apa? Oh begitu. Kukira Chen Hao hebat. Ternyata disokong penipu. Akan ku expose kalian. Akan ku buat kalian berlutut merangkak keluar seperti anjing. Silakan, selamat datang. Bicara dengannya buang waktu. Chen Hao, kau berani meremehkanku? Besok akan kukirim semua media untuk mengeksposmu. Kau akan dikutuk selamanya. Ini perwakilan Chuanfu Auto. Kuasi sebagian besar pasar mobil siap. Itu perwakilan Stella Motors. Raksasa mobil listrik global. Intinya semua pemimpin produsen mobil. Jika mereka mau pesan, kau jadi raksasa baterai baru. Tenang, mereka akan. Halo para pemimpin produsen mobil. Saya Chen Hao. Selamat datang di peluncuran baterai Thunder God Fadu. Waktu saya terbatas, langsung sebut data bateraimu. Saya penasaran seberapa hebat bateraimu hingga di depan Stella berani bilang revolusioner.
Di tangan anda semua, laporan inspeksi terbaru baterai Lation 1 kami. Semua data asli. Direktur Chen. Cara kalian memalsu data sangat kasar. Semua yang hadir adalah ahli baterai. Data palsu kasar ini tak bisa menipu kami. Jarak tempuh 52 km. Umur pakai 100 tahun aman tusuk dan bakar. Dengan teknologi sekarang, mustahil tercapai. Mohon tenang. Kami sediakan peralatan inspeksi baru. Asli atau palsu, tes langsung tahu. Tunggu. Para perwakilan, saya Presiden Grup Mobil Shu, perusahaan mobil terbesar Haicheng. Jangan tertipu, dia cuma orang miskin buka warung. Baterai di tangannya pasti palsu. Ini tester terbaru Grup Shu kami. Masukkan baterai, data paling akurat langsung keluar. Berani tes. Kenapa takut? Kalau baterainya asli. Kau mau apa? Kalau asli. Aku akan minta maaf berlutut, tapi kalau palsu. Kalian berdua merangkak keluar. Baik karena kau ingin jadi cucu. Aku tak buang waktu. Sekarat masih keras kepala. Shu ungkap tipuannya. Wartawan. Rekam jelas. Tak sabar ungkap wajah asli mereka. Tes selesai, baterai ini tahan 50 km, teknologi unggul 10 tahun. Bagaimana mungkin? Data ini benar. Kinerja baterai unggul 10 tahun. Tuan Shu, alatmu rusak. Data baterai Toruan. Ada di depanmu, harga per unit 1 juta. 1 juta aku beli, berapapun aku beli. Kami dari Tesla, kami ambil alih semua baterai. Pak Chen, kami tawar 1-2 juta per unit, uang muka 10 miliar, bisa langsung ditransfer. Harga baterai pertama 10,000 per unit. Penawar tertinggi menang, silakan transfer. Pak Chen, 10 miliar sudah ditransfer. 10,000 baterai itu saya ambil semua. Cepat transfer 50 miliar ke Thunder God Era. Masa depan Stella bergantung pada ini langkah krusial. Tidak mungkin. Dia untung puluhan miliar dalam sehari. Chen Hao, aku salah. Maafkan aku ya. Sudah kukatakan mengkhianati Pak Chen akan kau sesali seumur hidup. Aku salah sungguh. Kau mau apa? Kalian harus berlutut panggil kakek. Kau cuma penjual baterai, jangan lancang. Saya umumkan secara resmi, Thunder God Era tidak akan jual baterai Thunder God 1 ke Shu Group Haicheng. Keluarga Shu akan bangkrut total. Astaga, berita besar. Tanpa baterai Thunder God 1, mobil Shu pasti runtuh. Saham Shu akan hancur. Anak durhaka, apa yang kau lakukan di luar? Saham Shu tiba-tiba anjlok, kita hancur, cepat pulang. Tuan Chen, Nona Tang. Beri aku kesempatan ya. Salahku, aku buta mata, aku tak tahu diri. Beri aku kesempatan ya. Kasihani aku. Lau Zhang, kan ku bilang anak muda ini memang. Bisa melahirkan orang hebat seperti ini. Sungguh berkah bagi Syah. Kemarin saja terima uang muka 100 miliar Tuan Chen, kau luar biasa. Ini juga berkat bantuanmu, tanpamu mana mungkin. Besok ambil 10 miliar di perusahaan. Sebagai bonus. Tak kira kau dermawan. Dulu beli baju sendiri, kenapa pelit sekali? Hemat di hal kecil, belanja di hal besar, hemat, untung besar. Terdeteksi, tingkat kesukaan Tang Qianqian terhadap inang meningkat. Ruang dimensi melebar 100 meter kubik. Aneh tak terikat kenapa kesukaan Qianqian pengaruhi sistem. Kakek, kalian pulang. Selamat Tuan Chen, anda akan jadi orang terkaya dunia. Berkat bantuan Pak Tang. Izinkan saya perkenalkan. Kepala Departemen Logistik Syaguo, Kepala Zhang, saudara, halo. Saya mewakili Syaguo. Bersedia bayar 100 miliar. Untuk akuisisi teknologi baterai Torsuan Anda. Kepala Zhang, Anda meremehkan saya. Saya tahu 100 miliar tak banyak, tapi demi keamanan energi Syaguo, kita bisa bernegosiasi. Maksud saya, teknologi baterai ini, jika Syaguo mau, saya berikan gratis. Tuan Chen, Anda bercanda. Tidak bercanda, saya rasa setiap warga Syaguo pastinya begitu. Tuan Chen, ketulusanmu layak disebut pahlawan negara atas nama Xia. Terima kasih. 100 miliar ini harus kau terima.
Hadiah dari negara Xia. Terima kasih Pak Zhang. Kalau tak keberatan, panggil saja aku Xiao Hao. Baik, Xiao Hao. Ini kartu namaku. Butuh apa-apa, telepon saja. Seluruh negara Xia mendukungmu. Pak Tang. Xiao Hao. Aku pulang dulu. Wah, pahlawan muda, masa depanmu cerah. Pak Tang, jangan berlebihan. Tuan Chen, kau masih lajang, cucuku juga lajang. Coba kenalan saja kakek, jangan main-main. Terdeteksi, Tong Changqian sangat tertarik pada hos. Ruang dimensi hos membesar 1000 meter kubik. Tuan Chen. Aku. Changqian. Dokter, apa yang terjadi pada Changqian? Nyonya ini menderita kanker darah. Sudah stadium akhir. Bagaimana bisa? Setelah banyak pemeriksaan, tak ada yang mendeteksinya. Kanker darah berbeda dengan kanker lain. Masa latenya panjang, biasanya baru ketahuan saat stadium akhir. Kumohon, bisakah dia disembuhkan? Aku punya uang banyak sekali. Ini bukan soal uang dengan teknologi Xia saat ini. Kanker darah tak bisa disembuhkan. Menyentuh sekali janda kaya yang menampung muskarat. Menangis sedih sekali. Shu Yinjie, pergi kau. Bahasa lain terdeteksi, mengaktifkan fitur terjemahan otomatis. Tuan Chen, jangan marah. Perkenalkan, saya George dari George Pharma Eagle Country. Perusahaan kami punya satu-satunya obat kanker di dunia. Apa yang kau mau? Saya bisa bantu sembuhkan nyonya ini, tapi aku mau semua paten baterai Thor 1 mulai sekarang. Thor Watt milik negara kami Eagle, Xia tak boleh pakai. Tuan Chen jangan setuju. Tuan Chen, ini kartu namaku. Kalau sudah putuskan, bisa hubungi aku kapan saja. Tuan Chen, Jangan setuju. aku baik-baik saja. Changqian tenang, aku pasti sembuhkan kamu kakak Hao. Hari-hari bersamamu sangat menyenangkan. Changqian. Dokter, cepat. Dokter, bahaya. Pasien kritis, segera selamatkan. Keluarga keluar. Dokter, bagaimana Changqian? Kondisinya sangat kritis, untung diselamatkan tepat waktu. Sekarang aman. Tapi belum tentu lain kali. Bagaimana bisa? Sudahlah. Mungkin ini takdir Kian-Kian. Terdeteksi nyawa Tang Changqian kritis, nilai kedekatan 0, sistem turun level. Gudang dimensi menyusut jadi 1/3. Kenapa bisa begini? Sistem terikat pada Qing Yue. Kenapa Changqian pengaruhi sistem? Pak Tang, kenalkah anda dengan Tang Qing Yue? Dia cerita ini juga, apa hubungan Kian-Kian dengan Qing Yue? Anak ini Kian-Kian. Sejak kecil ingin jadi bintang. Sebelum kenamu, dia siap terjun ke dunia hiburan. Nama panggungnya adalah Tang Qing Yue. Tang Changqian begitu rupanya mereka orang yang sama. Tahun 2035 di dunia kiamat. Adalah 2035 di bumi. Tolong jaga Kian-Kian. Aku pergi jauh. Kemana? Menyelamatkan Kian-Kian. Sistem bawa aku ke dunia kiamat. Kalau teknologi kanker darah tak ada sekarang. Cari di masa depan. Transmisi sistem selesai. Transmisi berikutnya 6 jam lagi. Bos Chen, kau akhirnya kembali. Nona Tang tiba-tiba pingsan. Tak bisa dibangunkan. Ternyata benar. Changqian sakit. Qing Yue juga pingsan. Tuan Chen, kau akhirnya kembali. Kami siapkan 1 ton emas untuk tukar 1000 kardus mie instan. 1000 kardus mie ini bisa kuberikan padamu. Aku mau tanya sesuatu tentang teknologi medis. Silakan katakan, aku cari obat tertentu. Obat untuk kanker darah. Siapa yang bisa temukan obat ini? Aku akan berikan semua persediaan tokoku padanya, Tuan Chen. Kau bercanda kan? Tampaknya kalian juga tak punya cara. Bukan Tuan Chen. Obat ini sudah kami kembangkan sebelum kiamat. Dan obat ini tak berharga. Hanya setara 1 kardus mie. Cepat beritahu aku di mana obat kanker ini. Setelah kiamat kekacauan. Apotek dan rumah sakit Tijarah. Berikan 3 hari, aku akan bawa obat. Tidak 3 hari. Aku tak bisa tunggu. Samping lembaga nuklir ada lembaga farmasi. Mungkin ada obat di sana. Hanya saja banyak zombie.
Jika Tuan Chen butuh, organisasi kami siap mengambil risiko. Terima kasih, Bailu. Beri aku 5 menit bersiap, kita berangkat sekarang. Yang Mulia Nabi. Bos Chen kembali. Mereka ke lembaga farmasi. Dia variabel tak terkendali. Bertindaklah. Ya. Bos Chen, sekarang malam. Zombie sedang tidur. Jangan bangunkan mereka. Mengerti aneh? Institusi penelitian ini mirip pabrik baterai Thor. Yang Mulia Nabi. Mereka datang. Cepat tangkap, hidup atau mati harus ditemukan. Siap. Suara roket tiarap. Zombie bangun, cepat lari. Tuan Chen, zombie terlalu banyak. Kita terkepung. Sial, siapa yang menyergap kita? Tuan Chen lewat pintu ini. Adalah lab obat. Kami alihkan zombie. Anda ambil obat zombie terlalu banyak. Jika mengepung, kalian tak bisa kabur. Kami tak apa mati, tapi Anda tidak. Saya tahu Anda bukan orang biasa. Mungkin selamatkan dunia ini. Ya, Bos Chen, selama bersama Anda, kami selalu kenyang, mati pun tak menyesal. Cepat pergi, Tuan Chen. Tak ada waktu lagi. Aku merasa kita pernah bertemu waktu kecil. Semoga kita bertemu lagi. Aku janji padamu, jika aku bisa kembali hidup-hidup, akan kuselamatkan dunia kiamat ini. Hati-hati, Tuan Chen. Saudara-saudara. Beri jalan bagi Tuan Chen, pergi. Ruang arsip. Ruang bedah. Laboratorium. Gudang obat. Ketemu. Ramuan pelangsing. Ramuan penumbuh rambut. Ramuan kecantikan. Ini apa saja? Orang macam apa yang meneliti ramuan begini? Ini dia, obat kanker ketemu. Ular hitam yang menyerang kami tadi di luar. Juga kau, Tuan Chen. Sudah ku bilang kau tak mau gabung organisasi Nabi. Kau akan mati menyedihkan. Aku salah menilaimu. Harusnya dulu ku bunuh kau. Sayangnya sudah terlambat. 2 hari ini ku perhatikan kau. Di luar warungmu ada medan misterius kebal senjata. Tapi setengah langkah keluar warung. Kau cuma orang biasa. Pengamatanmu cukup teliti. Tenang. Tak akan kubiarkan kau mati kesakitan. Masuk. Kau pengguna kekuatan. Rupanya pengamatanmu kurang teliti. Ini saja tak tahu. Di kehidupan berikutnya jangan jadi jahat. Lepas, lepas. Lepaskan aku. Aku janji pada Nabi akan membunuhmu. Pasti ku bunuh kau. Dasar gila. Kau anggap aku jahat tapi Nabi berjanji padaku akan temukan obat zombie. Dia akan selamatkan dunia. Hitungan mundur teleportasi selesai. Host confirmation teleportasi. Teleportasi. Cepat teleportasi. Nabi, apa aku benar-benar jahat? Bahaya. Hampir kalah. Darahmu banyak keluar, perlu dibalut, tidak bisa. Tak sempat. Bawa aku ke kamar Nona Tang. Sel kanker sudah menyebar. Kami tak bisa selamatkan dia. Maaf.
Xiao Hao Pak Tang. Kepala Zhang, kau terluka. Luka tembak kepala Zhang. Aku baik-baik saja, Kian dia, maaf. Eagle negara blokir teknologi kita. Penyakit nonatang tak bisa disembuhkan. Pak Zhang, tenang. Blokir teknologi Eagle negara. Mulai hari ini tak ada lagi. Apa ini? Ini obat kanker, jadi bisa obati kanker darah. Dan bisa menyembuhkan semua kanker, obat serbaguna. Mustahil menyembuhkan semua kanker sekaligus. Kecuali dengan edit gen. Kok luka, Hao? Bagus, Kian. Akhirnya sadar. Sel kanker hilang dan cepat sekali, kurang dari semenit semua sel kanker mati. Sudah kuduga. Kau pasti bisa ciptakan keajaiban. Tingkat kesukaan Tang Chen Chen penuh. Gudang dimensi plus sel Taozun Meti, penghitung portal hilang. Host bisa bolak-balik realitas dan apokaliptik. Ini keajaiban medis. Tak kusangka kanker bisa disembuhkan total. TN Chen obat ini dari mana? Ini. Jangan salah paham. Aku sedikit emosional. Ini rahasiamu. Tapi kalau ada lebih, aku mau beli harga tinggi kalau obat ini benar efektif. Berapa banyak warga Xia bisa diselamatkan setahun? Baik, kamu bilang apa? Aku bilang baik. Asal Xia butuh. Aku bisa berikan gratis semua formula obat kanker, kamu serius. Tapi aku butuh bantuanmu. Aku butuh senapan tercanggih, senjata berat, individu tercanggih. Buat apa senjata? Merebut formula obat kanker. Ini bukan keputusanku. Urusan negara perlu persetujuan beliau. Aku akan minta instruksi. Oh, kamu minta banyak senjata. Tidak berbahaya. Tenang. Aku punya teman sangat terpercaya dengan mereka. Aku aman. Xiao Hao, kamu tahu arti obat kanker? Kamu sungguh akan membukanya. Hanya gratis untuk Xia obat kanker Eagle 800.000 per dosis. Efektivitasnya buruk obat kankerku. Cukup untuk sembuhkan semua kanker, harganya 10 juta per suntik pun pantas. Akan kugunakan untuk kuasai dunia barat. Bagus, beliau sudah setuju. Memberimu senjata individu tercanggih. Juga menyampaikan pesan, jika perlu. Pesawat atau tank bukan masalah, rebut saja. Seluruh Xia ada di belakangmu. Bos Chen hebat sekali. Tak hanya selamat, juga bawa pulang senjata canggih. Senjata ini canggih. Setelah kiamat. Manusia tak bisa produksi senjata canggih. Senjata ini sungguh tak tertandingi. Aku lega. Ada yang tahu formula obat kanker di mana? Sebenarnya ada di lembaga riset obat. Tapi semalam tempat itu meledak. Mungkin formula obat sudah hilang, tapi organisasi Nabi pasti punya, benar. Sejak kiamat datang. Selain organisasi Nabi, teknologi dunia lainnya sudah terputus. Mereka sehebat itu. Sebelum kiamat. Organisasi Nabi adalah lembaga penelitian berada jauh di bawah tanah, jadi selamat dari kiamat. Tapi tahun-tahun ini mereka terus menculik orang di permukaan untuk eksperimen manusia. Mereka musuh umat manusia di permukaan. Begitu rupanya. Ada yang tahu lokasi pasti basis mereka. Tak ada yang tahu lokasinya, hanya tahu. Mereka di kedalaman belasan meter. Sistem bisa buka portal langsung di basis Nabi. Tak masalah. Bailu, kumpulkan pasukan, bawa senjata. Hari ini kita hancurkan organisasi Nabi. Siap. Tuan Chen, pasukan sudah berkumpul. Perintah. Masuklah ke portal ini. Yang kalian masuki adalah wilayah organisasi Nabi. Kalian akan menghadapi musuh paling mengerikan di akhir zaman. Percaya diri bisa kalahkan mereka? Ada. Target rebat organisasi Nabi. Setelah misi selesai, aku traktir spam sepuasnya. Pesta 7 hari 7 malam. Pasti menang. Pasti menang. Berangkat. 圣旨西其地。 Tak kusangka. Di akhir zaman ini. Organisasi Nabi masih punya persediaan melimpah. Dan pasokan listrik. Aku periksa tadi. Ada peternakan bawah tanah sendiri. Kalau penyaring air tak rusak. Mungkin mereka tak beli barang di permukaan. Oh, begitu. Ku bilang kenapa mereka hanya tukar air mineral. Lapor seluruh organisasi Nabi sudah diamankan.
Tinggal satu pintu terakhir tak terbuka, ledakkan saja. Sudah dicoba tak bisa. Biar aku. Pintu aman terbuka. Maaf. Eksperimenku belum selesai, silakan duduk dulu. Hati-hati, inti kristal itu berbahaya. Eksperimen apa? Membuat serum penyerap. Kalau berhasil, manusia bisa langsung menyerap inti zombie, mengembangkan kekuatan seperti kamu. Sayang gagal lagi, ini kegagalan ke-37 kamu tahu aku. Tentu. Kita berdua satu-satunya pemilik kekuatanku adalah nubuat. Aku bisa meramal masa depan. Coba ramalkan. Akankah aku membunuhmu? Aku tak bisa meramal masa depanmu. Seolah kau bukan dari dunia ini, aku juga tak tahu. Dari mana kau dapatkan air mineral produksi 2025 sebanyak ini setelah 10 tahun teroksidasi? Labelnya seharusnya sudah pudar. Bukan begitu? Kau tahu terlalu banyak. Kenapa kau mau serap kristal zombie? Kenapa apa? Zombie diciptakan untuk diserap kristalnya, bukan? Zombie diciptakan. Ya, ciptaan sempurna abadi. Tak kenal lelah dan hasilkan kristal, kembangkan kekuatan, bukankah ini anugerah terbaik untuk manusia? Kau tahu dari mana? Dari peramal juga? Tidak, tentu tidak. Zombie-zombie itu ciptaanku. Dasar gila. Kau bilang aku gila. Kau yang gila. Kami di kedalaman 50 meter. Bekerja selamatkan umat manusia. Kau bawa pembunuhmu. Serbulapku bunuh semua kolegaku, siapa yang gila? Siapa yang gila? Dunia butuh kau selamatkan. Kalau bukan kau yang ciptakan zombie-zombie sialan ini, dunia manusia takkan jadi kiamat. Tidak, tidak. Kau tak paham. Awalnya aku bisa evolusi manusia. Beri seluruh umat manusia kekuatan super. Cuma eksperimenku ada sedikit masalah. Oh bukan. Manusialah yang salah. Mereka terlalu rendah. Makanya jadi zombie. Ada pesan terakhir. Kau mau bunuh aku? Kita sejenis. Aku dan orang sinting sepertimu beda. Memang bukan. Hanya kita berdua yang berevolusi, dapat kekuatan super. Kita makhluk superior. Di luar cuma rakyat jelata. Jelata. Maaf. Pistolnya macet. Masih ada 7 peluru. Kalau semua macet, aku akui kau makhluk superior. Jangan bunuh aku lihat masa depan. Kalau kau bunuh aku, dunia ini akan hancur. Bukan cuma jadi dunia apokaliptik, duniamu juga akan musnah. Musnah total. Rupanya kau juga bukan makhluk superior. Sistem serap inti kristal. Selamat tuan rumah, menyerap inti zombie level menengah, ruang dimensi ditingkatkan. Luas ruang bertambah 10,000 miki. Bisa menyimpan makhluk hidup. Berarti Aku bisa bawa orang hidup bolak-balik bumi dan dunia apokaliptik. Sistem serap inti kristal. Sistem menyerap inti kristal. Selamat tuan rumah, menyerap inti zombie level tinggi, ruang dimensi ditingkatkan. Luas ruang bertambah 1,000 miki. Tuan rumah membuka kekuatan ketiga. Pemotong ruang bisa memotong segalanya. Inti ungu ini ternyata sangat hebat. kalau yang ini paling kuat. Bukan main hebatnya nanti sistem serap inti kristal. Selamat tuan rumah, berhasil menyerap inti zombie raja, dapat kekuatan keempat. Sistem lintas dua dunia kok terdengar familiar. Pengingat sistem ini memang sistem lintas dua dunia. Ah, masa sih? Siap. Aku sudah punya sistem yang sudah ada. Lalu kekuatan keempatku jadi sia-sia. Tuan Chen, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Nabi sudah mati. Organisasi Nabi hancur. Kami temukan formula obat kanker. Ikut kami. Data penelitian leukemia. Laporan diabetes. Formula obat kanker dengan formula ini. Cukup ciptakan nilai miliaran dolar.
Apa ini? Virus zombie data penelitian. Virus zombie bocor tahun 2005. Diciptakan George Pharma. Ternyata mereka. Tapi sekarang jarak ke 2025 tinggal sebulan lagi. Berarti mereka sudah menciptakannya. Akan dirilis sebulan lagi. Sistem bawa aku kembali ke bumi. George Pharmaceutical sedang kembangkan virus zombie diam-diam. Berita ini harus segera beritahu Kepala Zhang. Tidak bisa akan sebabkan kepanikan. Waktunya kurang dari sebulan, sementara formula di tanganku. Bernilai ratusan miliar dolar. Lebih baik aku akuisisi mereka. Xiao Hao tak kusangka. Kau benar tinggal di toko kecil ini. Pak Zhang, tepat sekali Anda datang. Saya ingin minta satu laboratorium untuk teliti formula obat kanker. Akuisisi George Pharmaceutical. Kebetulan sekali. Saya juga ingin bicarakan ini soal pengembangan obat kanker. Beliau sudah setuju. Beri kau akses tertinggi. Ini lab kelas dunia. Hanya ada 3 di dunia. Kini hanya untukmu. Butuh personel apapun langsung ambil dari universitas atau lab. Kepala Zhang. Ini ahli kelas nasional yang kau maksud. Ternyata hanya anak muda belum berpengalaman. Ini Dr. Lee, mantan kepala lab. Spesialisasinya juga kanker. Kau percaya dia bisa ciptakan obat kanker? Kau hentikan proyekku untuk ini. Obat kanker tak mudah diciptakan. Dr. Lee, penelitian Anda terhambat di tahap mana? Obatku bisa bunuh sel kanker. Tapi juga salah mengenali dan bunuh sel sehat. Sedang ku cari cara tingkatkan akurasi obat. Kau takkan pahami penjelasanku. Memang masalah itu tak bisa kuselesaikan. Kepala Zhang lihat dia bahkan tak bisa selesaikan masalah ini. Kenapa kau masih percaya dia bisa ciptakan obat kanker? Memang masalah Anda tak bisa kuselesaikan. Tapi aku punya solusi lebih baik. Untuk Lee, silakan lihat. Jenius, sungguh jenius. Tak perlu bunuh sel kanker, langsung perbaiki gen manusia. Ubah sel kanker jadi sel normal. Ide jenius. Dr. Lee, metode ini bisa. Secara teori bisa, tapi perbaiki gen sangat sulit. Kita tak punya teknologinya. Saya punya obat kanker. Analisis balik obat ini 3 hari, dalam 3 hari harus bisa diproduksi massal. Ini obat kanker sungguhan. Benarkah? Tes saja. Ajaib, sungguh ajaib. Sel kanker hilang, ini obat kanker asli. Bisa selesai dalam 3 hari. Saya jamin tugas selesai. Kepala Zhang, saya butuh bantuan. Buka pintu pasar internasional secepatnya. 3 hari lagi Kongres Medis Dunia. Waktu terbaik luncurkan obat baru. Tian Chen, wakili Xia di Kongres. Kongres Medis Dunia. Diadakan tiap 4 tahun. Tiap negara cuma satu wakil. Semua rumah sakit berebut kuota ini, berebut mati-matian, tak disangka Kepala Zhang memberikan kuota ini padamu. Aku harus cari uang secepatnya untuk akuisisi Yangzi Pharmaceutical. George Pharma milik pemerintah AS, untuk mengakuisisinya perlu minimal 500 miliar dolar. Tenang, aku akan patuh buat mereka serahkan saham padaku. Mama, kau bangun, Om Dokter bilang. Kau akan tidur lama nanti, benarkah? Ya benar, Mama akan jadi bintang kecil naik ke langit. Aku tak mau Mama jadi bintang. Aku mau Mama temani aku main. Baik, Mama temanimu main. Sekarang Om Dokter mau periksa Mama. Kau main dulu dengan kakak perawat. Ya. Pasien sebelah juga kasihan. Ibu dan anak saling bergantung. Ibunya juga kena kanker darah. Dokter tak ada cara lain. Kanker darahmu sudah stadium akhir, kecuali pakai obat kanker terbaru George Group. Tapi satu suntikan $800,000. Pasar obat kanker dikuasai George Group. Mereka jual dengan harga tinggi, rakyat Syah tak mampu beli obat kanker. 3 hari lagi akan berubah. Aku akan pastikan semua orang mampu beli obat kanker. Gunakan obat kanker serang barat. Selamat datang di Kongres Medis Internasional ke-16. Sekarang perwakilan Eagle George Pharma, mereka akan luncurkan obat kanker baru. Halo, saya George. Ini obat kanker generasi baru dari George Group.
George Ford. Prinsip inti George Ford deteksi sel kanker dalam tubuh, lalu hancurkan. Suntik 6 kali dalam 3 tahun. Bisa basmi kanker paru, lambung, dan kerongkongan. Harga $1 juta per suntikan. Astaga. Obat ini bisa basmi 3 jenis sel kanker keajaiban besar. Saya tawar 100 juta. Saya pesan 100 dosis dalam konferensi medis ini. Perwakilan Siago juga membawa obat anti kanker. Mari sambut perwakilan Siago. Apa? Siago juga ciptakan obat kanker. Saya Chen Hao. Hari ini saya bawa obat anti kanker efektivitasnya. Ungguli semua obat George Group. Namanya Hope One. Seperti namanya, beri harapan bagi pasien. Cukup 1 suntikan. Bisa bersihkan 100% sel kanker dalam tubuh. 1 suntikan sembuhkan kanker mana mungkin. Tapi jika benar, Siago akan jadi pahlawan dunia medis. Dia bukan dokter. Bahkan tak punya izin praktik, apalagi negara kami Eagle tak bisa ciptakan obat kanker. Syah negara kecil. Mana mungkin berhasil? Kau gagal bukan berarti kami. Sudah kuduga kau akan menipu di konferensi ini. Lihat layar besar, astaga, banyak tumor. Pasien ini masih hidup, sungguh ajaib. Ini foto sinar X wanita Chen Hao. Kalau obatnya benar efektif, kenapa wanita sendiri tak sembuh? Dia penipu dan ada saksi. Saya mantan pacar Chen Hao. Saya bertanggung jawab, katakan. Obatnya palsu. Dia cuma pemilik warung, orang miskin, suguhan mati, dia datang menipu di sini. Baik, kalau obatku asli. Kau mau apa? Kalau obatmu asli, aku minta maaf langsung, saya usulkan penipu seperti ini harus diusir. Mau taruhan apa? Baterai Thor 1 perusahaanmu, aku suka itu. Kalau kau kalah, berikan aku 1 juta baterai gratis, baterai Thor 1 berani. Boleh, kalau aku menang. Mustahil Presiden Grup George yang terhormat. Ternyata takut. Tuan George, Anda tak perlu takut padanya. Si miskin ini aku paling tahu. Dia sampah, tak punya uang dan kemampuan. Obatnya pasti palsu. Kau tahu apa? Kau tahu nilai Grup George. Benar, dokter, Anda benar. Baik, aku terima taruhanmu. Tapi aku minta kontrak taruhan. Kontrak taruhan resmi berlaku. Ingat, kontrak ini berdampak internasional. Jika menolak menjalankan taruhan, akan dikenai sanksi Asosiasi Medis Internasional. Direktur Chen, paten bateraimu saya terima. Terima kasih atas hadiahnya, nilai ratusan miliar. Lihat layar besar. Ini hasil CT scan terbaru. Nona Tang. Gambar ini buktikan sel kanker dalam tubuhnya sudah hilang total. Ini buktikan harapan 1 bisa sembuhkan kanker total. Cuma gambar bisa dipalsukan. Tak cukup bukti obatmu asli. Dr. George, bagaimana cara buktikannya? Sederhana. Kekasihmu kanker stadium akhir. Pasti sudah mati kalau kau bisa buat dia berdiri di sini hidup-hidup. Aku akui obatmu asli. Nona Tang sibuk berbisnis. Tak sempat datang. Sibuk berbisnis. Mungkin sudah dikubur. Tak bisa bangkit lagi. Tuan George! Kau takut aku masih hidup? Jika kau ke kami, kau harus panggil aku isteri Tuan Chen. Bukan wanita. Kau manusia atau hantu? Bukankah aku lihat sendiri kau masuk kamar jenazah? Pertama, Tuan Chen pahlawan Siago, miliarder baru di Siago, bukan sampah seperti katamu. Kedua, aku yang memeliharanya. Aku yang minta tinggal bersamanya. Ketiga, kalau berani muncul lagi di depannya, aku punya cara buat kau menderita. Tidak mungkin. Saya Tang Chengqian, pemilik 2 foto ronggen ini dengan bantuan Hope One sel kanker saya. Sudah hilang semua. Ini bukti. Hope One satu-satunya obat yang bisa sembuhkan kanker. Apa? Siago juga ciptakan obat kanker. Sungguh ajaib, efek obat kanker. Telah kami konfirmasi di Kongres Medis Dunia sebagai asli George Group, penuhi taruhan. Dr. George, penuhi taruhanmu. Palsu, semua palsu. Ronggen ini dipalsukan. Saham perusahaanku tak kuminta, tapi aku butuh satu hal. Apa? Kalian rahasia teliti virus zombie.
Aku mau itu kau. Bagaimana kau tahu? Itu rahasia tertinggi kami, Dr. George. Kutasiati serahkan virus anti-kanker. Atau Kau takkan keluar hidup-hidup. Ini kekuatan super. Haha, aku paham. Ternyata suntik virus zombie bisa picu kekuatan super. ada zombie, Tuan Chen lari. Terlambat. Tuan Chen, kami tak terlambat. Pak Zhang, tepat waktu. Berkat info anda, kami bisa langsung mengendalikan zombie Pinpin sedang meneliti virus zombie. Tenang, armada kami telah mengepung grup George. Tak akan ada virus zombie tersisa. Tolong bersihkan lokasi. Aku harus pergi. Mengawasi langsung, baik. Tuan Chen. Berapa harga obat kanker ini? Luar negeri 10 juta per suntik. Dalam negeri Rp1.000. Siapa beruntung punya Chen Hao. Sungguh berkah bagi negara. Semua bersihkan medan perang. Kenapa? Kenapa kau sukses, Chen Hao? Kenapa kau mempermalukanku? Hao, pernikahanmu hampir mulai. Kenapa masih di sini? Aku ingin ajak temanku ke pernikahan bawa oleh-oleh. 10,000 kotak air mineral. 10,000 kotak mie instan. 10,000 kotak biskuit kompresi. Kau mau bantu bencana? Mau antar oleh-oleh? Bantuan bencana rupanya. Hei Qing Yue. Aku mau pergi jauh kembali sebelum pernikahan. Jika dunia kiamat dan bumi adalah dunia sama, maka di tahun 2025 aku hentikan wabah zombie. Dia tidak bukan dunia kiamat, kan? Sistem aktifkan teleportasi. Bai Lu Qing Yue. Aneh. Kiamat sudah selesai. Tapi aura zombie makin kuat. Bai Lu Qing Yue. Jangan lihat. Mereka sudah mati. Kau yang bunuh mereka, brengsek. Kuat sekali. Ini perisai sistem. Menarik. Kau tahu perisai sistem? Bisa tembus perisai sistem. Tentu bisa. Panggil aku Raja Zombie. Atau panggil aku Chang Chen.